Hello, welcome to my channel Trubul Akdam ya. Selamat pagi Bapak Ibu guru ya. Di sini saya akan sharing ya mengenai cara penggunaan ERAPOD, yaitu untuk di sini saya ngajari SMP, jadi fokus di SMP ya. Nah, pertama Bapak Ibu login dulu ya bagian IP-nya ya, IP dari si ERAPOD tersebut ya, biasanya operator yang tahu. Kemudian, nah ini kan tampilannya saya seperti ini ya. Saya ini membukanya di HP ya. Kalau Bapak Ibu ya lebih baik di komputer dia enak ya. Nih Muhammad, misalnya saya ngisi dulu Muhammad. Ya, ini biasanya passwordnya ya tergantung dari Bapak Ibu guru, nanti biasanya 1 sampai 6 ya. Kemudian pilih kurikulum ya. Nah, biasanya kalau rata-rata ya pakainya paket ya. Tergantung dari Bapak Ibu guru, tapi ya rata-rata paket. Kemudian pilih sebagai guru ya. Jangan lupa di sini sudah sesuai belum untuk semesternya. Kalau ini kan saya di ngerjakan di, misalnya Bapak Ibu ngerjakan di Chrome ya, atau di apa? Biasanya Chrome yang lebih mudah. Nah, buat memudahkan, kalau Bapak Ibu pengen menggunakan dari mengisi ERAPOD dari HP, ini klik ya bagian yang seperti itu, kemudian situs desktop di sini diklik. Nah, gitu ya kan. Nah, tampilannya kan seperti ERAPOD pada apa tadi? pada komputer ya. Coba misalnya saya login. Nah, biasanya sandinya 1 sampai 6. Kemudian pilih levelnya guru, sekolah, yang saya pakainya K13 yang paket ya biasanya. Kemudian kita masuk. Nah, ini ya sudah, karena saya kemarin sudah ngisi. Nah, silakan mau disimpan enggaknya untuk pinnya. Nih coba, ini sudah kelihatan ya. Nah, Bapak Ibu silakan kalau yang masih bingung ya, pertama ingat ya, ini bagian pertama adalah, nah klik bagian dashboard. Nah, dashboard di sini Bapak Ibu nanti akan kelihatan. Nah, ini pakai Chrome ya, lebih mudah dibesar kecilkan itu bisa. Nah, ini untuk membesar kecilkan. Nah, ini pastikan nanti kalau sudah selesai itu harus warna hijau semua. Nah, ini kan saya sudah selesai, jadi nah sekedar sharing ya. Ini pertama harus tahu KKM-nya. Nanti bagian di operator itu harus menginput KKM-nya berapa. Kemudian Bapak Ibu pertama harus langsung ke perencanaan, kemudian bobotnya, jumlah penilaian, input nilai PTS pas, dan kirim sama nilai rapot itu ya. Pertama kita lihat, pokoknya Bapak Ibu kalau udah selesai itu harus lihat bagian ini. Pertama harus lihat pada bagian nih, untuk passwordnya nggak usah dirubah ya, langsung saja kita yang bagian kedua, yaitu data kompetensi dasar. Karena saya ngajarnya IPA, dilihat aja, klik, tergantung Bapak Ibu klik ya. Kemudian mata pelajarannya kan saya IPA ya. Nah, di sini ada saya ini nonaktifkan permen dasar, permen 37 ya. Boleh itu dinonaktifkan atau boleh juga diaktifkan juga. Ada juga penyederhanaan balitbank, silakan ya. Nah, saya sih kalau biasanya nanti yang ini biarkan dulu, nggak apa-apa ya. Boleh seperti itu. Bapak Ibu nanti ngeceknya ini loh. Ini kan ada keterangan ya. Ada KD, kemudian kelasnya berapa, semesternya, kodenya KD berapa, 3.1 misalnya. Nih KD-nya, ini statusnya aktif. Ini lihat semesternya yang bedakan. Sudah sesuai belum? Coba Bapak Ibu nanti lihat di silabus ya. KD-nya sudah sesuai belum? Ini kelas 7 ini misalnya ini ya, 34.9 itu masuk pada kelas 7, itu masuk semester 2 atau berapa. Ini misalnya ini kelas 8. Begitu juga sampai kelas 9 nih. Pada menu ini kan ada geser-geser ini ya. Nah, ini yang bawah ini. Nah, ini sampai kelas 9 ini udah sesuai belum?
Nah, kelas 9 4.5 harusnya masuk semester 2. Nah, itu silakan Bapak Ibu dirubah aja. Nah, rubahnya gimana? Pada bagian edit data. Nah, itu klik bagian edit tadi ya. Nah, ini kalau pengen merubah, ini kan banyak sekali ya ke bawah ini. Kelas 9 ini misalnya 4.9 ya. Menyelidiki hasil. Nah, ini kan saya kemarin sudah rubah, itu masuknya semester 2. Dan diklik seperti itu. Kemudian kalau sudah simpan, bagian bawah itu ada namanya simpan. Nah, itu oke, sudah selesai. Kalau udah yakin ya, kemudian dilihat aja sudah selesai ya. Kemudian langkah kedua adalah rencana penilaian. Rencana penilaian pertama, pengetahuannya seperti apa ya. Nah, pilih kelas 7D misalnya. Kemudian mata pelajarannya apa? IPA misalnya. Nah, karena saya sudah ini terdeteksi bahwa Anda sudah menyimpan rencana penilaian. Di sini kalau Bapak Ibu biasanya langsung aja ya. Misalnya saya mau, nah di sini untuk jumlah penilaian Bapak Ibu bisa pilih 2 nggak apa-apa ya. Misalnya kan pengetahuan ini, pengetahuan. Jadi Bapak Ibu nanti langsung misalnya jumlah pilihan 2, yaitu pilihannya nanti adalah misalnya tulis dan penugasan. Nah, ini coba saya lihatkan ya. Nah, yang sudah, nah ini lihat, kalau udah yakin jenengan bisa lihat pada lihat perencanaan. Nah, lihat perencanaan di sini. Nah, bisa lihat sudah berhasil belum. Nah, nih saya 7D ya misalnya. Nah, ini 7D sudah selesai ini ya. Misalnya tes tulis itu pada KD 3.1 sampai 3.3. Kalau yang penugasan 3.5 sampai 3.4 itu ya. Jadi ada 2 jenis teknik ya, tulis dan penugasan. Begitu juga dengan kelas lain ya. Boleh Bapak Ibu, ini ada kopi perencanaan pengetahuan tadi saya sudah 7D. Mau jenengan klik ke kelas lain itu bisa. Yang penting salah satu sudah jenengan isi rencananya. Kemudian begitu juga dengan keterampilan sama ya. Nih, pilih kelas dulu misalnya 7D, mata pelajarannya diklik, kemudian pilih jumlah penilaian. Misalnya ada 1 atau 2 bebas ya. Misalnya ada project sama praktek bisa. Karena saya sudah menilai atau merencanakan, ini dilihat ya. Lihat kelas 7D. Karena kemarin saya sudah selesai. Nih, pada project dan praktek 4. Karena 4 di sini adalah keterampilan ya. 4.1 sampai 4.3 itu praktek, 4.4 sampai 4.5 itu yang project. Itu bebas, nanti jangan bisa milihnya. Kemudian sikap spiritual diklik ya perencananya. 7D. Tapi kemarin saya sudah ya 7D. Misalnya 7D. Nah, ini ya. Ini karena saya kemarin sudah mencentang ini. Kalau saya di sekolah saya itu centang semua aja, nggak pengaruh, nggak apa-apa ya. Anggap aja nah kita bagus spiritualnya ya. Sosial juga sama ya. Untuk spiritual juga sama. Sikap sosial ini pada input sikap sosial juga sama. Bapak Ibu bisa centang semua. Kemudian selanjutnya adalah bobot PH. PTS dan PAS-nya berapa. Nah, kalau ini langsung aja ya, bobotnya 211, langsung aja klik simpan. Nah, itu ya. Kemudian setelah itu kalau sudah selesai pada input ya. Nah, input di sini, nah pengetahuan. Tadi kan saya sudah ini ya. Dilihat aja input pengetahuan. Nah, ini 7D. Tadi nah ini ada 2 pilihan. Yang P1 itu tugas, yang P2 adalah penugasan. Tes tulis ya, ini yang tes tulis ini 3.1 sampai 3 ini. Saya sudah menilainya. Nah, nanti akan kelihatan. Begitu juga dengan P2-nya ini, dilihat. Nah, ini sudah selesai. Gampang ya. Begitu juga dengan remedi, nggak usah kalau saya ya. Remedi anggap aja sudah. Keterampilan juga sama ya.
keterampilan seperti tadi, jenengan Bapak Ibu bisa input manual, kalau pengen manual itu di situ. Ini juga ada keterampilan ya, ini yang praktek ya, yang satunya P2 adalah project. Kemudian kalau yang sikap spiritual dan sosial itu tinggal disimpan saja Bapak Ibu. Nah, ini tinggal disimpan. Nah, ini pada bagian ini kan, nah anggap aja sikap sosial baik semua ya. Tinggal simpan, klik bagian bawah ya, ini ada simpan, klik simpan. Sudah. Kalau sudah ya input PTS, input PTS mana? PTS dan PAS-nya dilihat. Nah, 7D misalnya di sini. Nah, ini ya PAS dan PTS-nya. Kita sudah input ya saya. Kalau sudah Bapak Ibu klik simpan. Nah, setelah itu, nah kalau Bapak Ibu lebih mudah ini ada namanya download format input, itu lebih Bapak Ibu lebih memudahkan ya. Jadi nanti hasil Excel misalnya di sini ya 7D. Kemudian mapelnya apa? Bapak Ibu pengen lihat apa, pengen mengerjakan di Excel langsung, ini klik misalnya pada pengetahuan, itu langsung aja download format kosong. Begitu juga dengan keterampilan, kalau spiritual dan sosial kan tinggal nyimpen, nggak usah. Kemudian PTS dan PAS itu di download nggak apa-apa, itu langsung aja seperti itu di download. Nanti akan keluar Excel ya, Excelnya format versi 97 sampai 2000 ya. Jadi jenengan tinggal download, kemudian sudah isi, jangan sampai dirubah nama filenya tadi, misalnya keterampilan 7D ya, itu udah download, jenengan tinggal isi, nanti kadang keluar KD 3.1 sampai 3.5 misalnya. Nah, kalau sudah jenengan sudah selesai import, misalnya ya keterampilan sudah selesai, jenengan cari yang filenya tadi, ini pilih file. Nah, kalau sudah ketemu filenya jangan sampai dirubah tadi ya namanya. Kalau udah selesai nilai, upload data nilai. Kemarin saya gitu. Nanti otomatis di input ini misalnya keterampilan tadi otomatis akan keluar gitu ya. Kalau sudah selesai, yakin semua sudah ngisi dari pengetahuan, kemudian keterampilan, sikap sosial dan PTS. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat nilai akhir. Misalnya 7D. Nah, 7D di sini ya, Bapak Ibu bisa dilihat misalnya saya 7D ya. Wah, sudah selesai semua saya. Nah, ini ya ada keterangan KKM-nya kan saya 70 ya. Kalau C itu 80 itu dapat B, kalau di bawahnya itu predikatnya C. Tapi nggak apa-apa, yang penting di atas KKM ini ya. Ini sudah selesai seperti itu. Nah, lihat nilai akhir kalau udah. Nah, jangan lupa langkah terakhir adalah kirim nilai akhir ya. Nih pada lihat nilai terkirim atau nilai ini pada begini, kirim nilai akhir ya. Karena saya kemarin sudah ngirim, dilihat aja pada bagian pilih kelas 7D. Nah, statusnya sudah ngirim belum? Nah, ini sudah ya. Ini sudah terkirim gitu. Kalau Bapak Ibu masih bingung sudah terkirim semua belum ya? Nah, lihat pada dashboard. Kalau Bapak Ibu belum mengirim, ya ini otomatis dia akan merah ya. Pastikan semua di dashboard ini sudah hijau semua. Nah, jangan lupa ya. Oh ya, proses deskripsi ini biasanya kok masih kosong ya? Ada yang seperti itu biasanya. Proses deskripsi siswa itu kadang ada yang masih kosong. Nah, nggak apa-apa, yang penting jenengan sudah ngirim nilai akhir, nanti otomatis si deskripsi yang tadi ada keterangan kosong itu akan hilang. Halo, kenapa ini? Nah, misalnya ya kelas 7D, pilih kelas. Kenapa ini? Jaringan atau apa ini?
Nah, ini ya. Ini biasanya pada di sini itu pada bingung ya. Ini diksi rapot itu biasanya kan nilainya kosong loh. Kok kosong ya? Nah, kalau ada tulisannya kosong seperti itu merah, itu nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu sudah kirim nilai akhir dulu nih bagian ini, otomatis nanti akan keluar. Kemudian kalau Bapak Ibu sebagai wali kelas ini lihat di sini ya. Nah, ini akses sebagai guru BK, misalnya sebagai BK, kemudian wali kelas bisa. Ini yang saya sekarang berarti sebagai guru mapel. Ini pada bagian atas ya. Nah, baik kalau udah selesai ya udah Bapak Ibu pengen logout ini. Baik, terima kasih tadi. Nih, misalnya saya udah selesai alhamdulillah logout. Itu ya, akan keluar dari awal. Dah, demikian tadi mengenai tutorial e-raport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.